Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper ngesot yang sedang baper. Jangan ditanya lagi ya bos ya. Bang, mana kaos sobat ngaritnya? Ada bos, ada. Ada dan sudah saya terima dengan baik. Kiriman dari Deliver Fast Store. Walaupun pre-ordernya sampai lebih 10 hari. Dan saya gunakan kemarin. Sudah saya sempat gunakan. Namanya orang ya bos ya. Masih ada saja yang komentar. Wah bang, seandainya Anda itu menggunakan kaos sobat ngarit yang milik Mas Iun, itu tambah cakep. Waduh, ada saja. Ya, seperti saya sudah sering sampaikan bos ya, bahwa dukungan kita bukan hanya sekedar kaos, tapi kita up, kita promosikan atau bukan promosikan ya. Kita gali informasi tentang mereka gitulah, dan juga doakan mereka, dukung mereka, itu bos ya. Bukan hanya sekedar kaos. Dan saya bos menggunakan kaos ini karena memang kaos ini yang paling enak. Saya mengikuti caranya Mas Yun lah. Saya menggunakan pakaian yang memang bisa saya pakai tanpa harus berpernak-pernik. Karena memang inilah saya. Apa yang akan kita ulik bos? Oke. Sekarang bos mungkin saya akan menjadi ustadz dulu sebentar bos ya. Jadi ustadz. Saya akan... Baik bos. Apa yang sekarang saya ulik? Kemarin malam, Mas Yun mengadakan acara Maulid Nabi di rumahnya, sekaligus sebagai syukuran atas nikmat yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Gitu. Ya, Maulid Nabi. Dan sekarang memang bulan yang dianggap sebagai bulan kelahiran Nabi besar umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang diperingati di berbagai tempat kelahirannya ini. Gitu. Kemudian mungkin sekarang saya jadi ustadz dulu ya. Jeniper jadi orang baper, jadi ustadz. Jadi apa yang sebenarnya ini? Gini bos, maksudnya bos ya. Kemarin saya sempat hadir ke sebuah acara pengajian Maulid Nabi. Kemudian dalam pengajian itu dijelaskan oleh penceramah itu bahwa mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran, gitu. Yang tidak bisa dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Sudah terputus dari sana, bos, informasinya, bos. Kemudian sepanjang perjalanan, anak-anak kecil gitu, di sekitar saya itu nanya ke saya, Pak, katanya, kenapa kok mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu disebut dengan Al-Quran? Kenapa kok Nabi Muhammad itu tidak punya mukjizat seperti nabi-nabi sebelumnya? Kita ketahui mungkin dalam sejarah-sejarah ya bos ya, bahwa nabi-nabi sebelumnya itu mukjizatnya wah luar biasa bos. Seperti halnya tongkatnya Nabi Musa ketika dilempar jadi ular, ketika dihantam ke lautan kemudian lautan terbelah, ataupun mukjizatnya Nabi Ibrahim saat dia dibakar kemudian tidak terbakar. Kemudian mukjizatnya Nabi Nuh sehingga dia bisa mengetahui kapan terjadinya bencana banjir, kemudian dia membuat bahtera yang sangat besar, dan mukjizat-mukjizat yang lain. Kemudian anak kecil itu tanya ke saya, kenapa sih? Kan dia ya pikirannya ya wah-wah kan, yang bombastis gitu kan. Sedangkan Al-Quran Pak katanya, dibakar ya terbakar, dicelupkan ke air ya basah. Lalu keistimewaan Al-Quran itu apa? Katanya. Kemudian itu menjadi bahan pikiran saya bos, nyampe ke rumah, pertanyaan itu. Saya mikir, karena pertanyaan ini, kenapa sih Al-Quran itu disebut dengan mukjizat Nabi Muhammad terbesar? Gitu. Kemudian saya teringat beberapa keterangan-keterangan guru-guru saya dulu ya, bahwa mukjizat Nabi Muhammad itu banyak yang wah-wah gitu. Seperti halnya Nabi Muhammad sempat membelah bulan gitu. Nabi Muhammad juga bisa mengetahui masa depan saat dia menyampaikan ke salah satu sahabat yang masih belum berkeluarga. Lupa saya nama sahabatnya itu. Abu Sufyan kalau nggak keliru ya sahabatnya. Itu menyampaikan kepada sahabat Abu Sufyan bahwa
keturunanmu nanti itu akan bermusuhan denganku. Itu sabda Rasulullah kepada Abu Sufyan. Sehingga Abu Sufyan itu tidak mau berkeluarga, nggak mau berkeluarga. Sampai usianya sangat, sangat tua, karena dia takut kejadian benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa dia keturunannya akan bermusuhan dengan keturunan Nabi Muhammad. Tapi karena terpaksa Abu Sufyan itu kemudian punya penyakit yang memang ketika nyabis ataupun ketika sowan kepada Rasulullah itu Rasulullah mengatakan bahwa obatnya harus berkeluarga katanya. Jadi terpaksa dia berkeluarga di usianya yang sudah renta. Tapi dia pun memilih wanita yang juga renta katanya. Kemudian ketika itu ternyata masih sempat hamil sehingga mempunyai keturunan. Dan ternyata bos, yaitu Yazid, kalau nggak keliru namanya ya, Yazid adalah keturunan Abu Sufyan yang membunuh Sayyidina Husain atau Hasan. Saya bukan ustadz sahabat, jadi banyak yang saya lupa, tapi mungkin bisa diperbaiki oleh di kolom komentar kalau mamanya ada kekeliruan. Itu jadi Nabi Muhammad itu bisa meramal masa depan. Kemudian juga Nabi Muhammad itu sempat juga menjawab salam di samping batu ketika ditanya kepada Nabi Muhammad, ternyata batu itu mengucap salam kepada Nabi Muhammad itu. Wah, nah batu saja mengucap salam. Jadi Nabi Muhammad itu bisa mendengarkan ucapan batu. Gitu. Kalau Nabi Sulaiman sempat bicara dengan semut dan sebagainya, mukjizatnya Nabi Muhammad banyak. Tapi cerita ini tidak di-up ataupun tidak diungkit-ungkit para ulama-ulama karena ini mungkin nggak penting. Loh, kenapa nggak penting? Karena ternyata ada mukjizat yang lebih besar, yaitu Al-Quran. Loh, Al-Quran. Apa sih rahasia di balik Al-Quran? Kemudian saya berpikir sendiri, bos. Jadi jangan tanya dalil ya, bos ya. Saya bukan ustadz, bos. Tapi sekarang ya coba-cobalah jadi ustadz dulu. Ya mau didengarkan, kalau umpamanya ucapan saya ngawur, nanti tinggalkan sajalah obrolan ini ya. Ataupun kritisi saya, ataupun perbaiki komentar saya. Kemudian saya pikir bos kayak gini bos, Al-Quran kenapa kok dianggap sebagai mukjizat Nabi yang paling besar? Karena Al-Quran itu bukan teksnya, bukan wujud bendanya, tapi maksud dari Al-Quran. Apa maksud dari Al-Quran adalah dari ayat pertama kali yang diturunkan. Apa ayat pertama kali yang diturunkan? Iqra, bacalah. Maksudnya apa? Ilmu pengetahuan bos. Ilmu pengetahuan. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad. Bukan hanya teks Al-Quran itu. Bukan hanya. Memang teks Al-Quran itu penuh dengan pesan-pesan moral, rumusan-rumusan akidah, dan juga ilmu pengetahuan, bos. Jadi maksudnya, ketika Al-Quran diturunkan, bersamaan dengan ilmu pengetahuan juga diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk seluruh umat manusia. Karena Nabi Muhammad sendiri itu diutus bukan saja untuk satu kaum, tapi diutus untuk seluruh umat manusia di dunia. Jadi ilmu pengetahuan itu dituangkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Sehingga apa, bos? Umat Nabi Muhammad sekarang, bos ya, jangan bicara masalah gaib. Gak mempan, bos, kalau zaman sekarang, bos. Ketika ada orang sakti, dicari oleh orang, bos. Triknya mana ini? Ada pesulap, plus triknya mana ini? Gak kagum lagi, bos. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad bisa merekayasa dengan keahliannya, dengan keilmuannya yang diturunkan bersama dengan Al-Quran berupa ilmu pengetahuan itu. Dengan pengetahuannya, umat Nabi Muhammad ternyata mampu untuk merekayasa mukjizat nabi-nabi sebelumnya, bos. Jadi ketika mukjizat nabi-nabi sebelumnya mungkin dianggap wah oleh umatnya, tapi tidak bagi umatnya Nabi Muhammad. Mukjizat seperti itu bukan menjadi wah lagi. Sehingga Nabi Muhammad tidak pernah diungkit-ungkit tentang mukjizat-mukjizat kesaktian-kesaktian itu. Kenapa? Karena mukjizatnya adalah Al-Quran atau ilmu pengetahuan. Apa ilmu pengetahuan itu? Lihat umatnya Nabi Muhammad sekarang. Ya, saya nggak mau bicara tentang Islam, agama-agama yang lain. Semuanya ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Ataupun
Ya, orang yang ada di bawah eh, yang diperintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad gitu. Manusia yang ada di bawah eh, kewajiban untuk percaya kepada Nabi Muhammad. Jadi saya tidak bicara masalah agama, semua manusia lah gitu di muka bumi ini dianggap sebagai umatnya lah, baik umatnya yang beriman ataupun umatnya yang tidak beriman gitu kepada Nabi Muhammad. Maksudnya apa mereka rekayasa mukjizat? Coba Anda bayangkan, bos. Mukjizat apa yang tidak direkayasa oleh umatnya Nabi Muhammad dengan ilmu pengetahuannya? Satu, umpamanya, ya. Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Tujuannya membelah lautan apa? Untuk melewati lautan itu dengan mudah. Nyatanya umat Nabi Muhammad, bos, membuat jembatan di atas laut, membuat terowongan bawah laut. Bukan hal yang istimewa lagi, bos. Karena ilmu pengetahuannya umat Nabi Muhammad itu, bos. Mujizat apa lagi, yuk? Mujizat ketika Nabi Musa ternyata mampu mengeluarkan cahaya di telapak tangannya. Nih, bos, lampu-lampu yang ada di sekitar kita, bos, cahayanya luar biasa terang, bos. Itu rekayasa umatnya Nabi Muhammad. Apalagi mukjizat yang sakti mandraguna yang tidak direkayasa oleh umatnya Nabi Muhammad gitu. Saat Nabi Isa katanya itu mampu menggandakan makanan ya. Ada satu tempat yang kemudian Nabi Isa itu mengeluarkan makanan banyak gitu kepada umatnya sehingga kemudian mampu mencukupi seluruh umat yang ada di sana. Pabrik wafer, bos. Pabrik Oreo, bos. Setiap harinya mengeluarkan berapa makanan, bos. Wer gitu. Dibuat teknologinya. Nabi Ibrahim, bos, dibakar di api, nggak terbakar, bos. Umatnya Nabi Muhammad buat, bos, baju tahan api, bos, yang digunakan oleh para pemadam kebakaran itu, bos. Dan juga ya apa namanya, ya mungkin obat ataupun gel ataupun apa yang bisa tahan api, bos. Yang nggak, kalau mamanya dilapisi itu nggak dibakar oleh api, bos. Umatnya Nabi Muhammad dengan pengetahuan, gitu. Jadi mukjizat itu, bos, setelah kita ketahui ya, Al-Quran itu bukan hanya mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi diturunkan ke siapa? Ke umatnya Nabi Muhammad. Al-Quran itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi untuk umatnya Nabi Muhammad. Apa maksud? Ilmu pengetahuannya untuk umatnya Nabi Muhammad. Gitu. Mukjizat apa lagi? Nabi Nuh membuat pesawat yang sangat besar. Wah, sekarang, bos, ya, kapal-kapal induk kelas punya Amerika itu pun, ataupun kapal-kapal pesiar besar, bos. Yang bisa menampung ribuan, bos, orang, bos, di sana, bos. Gitu. Apalagi mujizat nabi-nabi sebelumnya yang direkayasa oleh umatnya Nabi Muhammad dengan ilmu pengetahuannya. Jadi kalau umpamanya Nabi Muhammad masih diagungkan karena kesaktiannya, bos, ya, maka orang itu apa namanya ya? Maka orang sekarang, itu saya pun bisa walaupun saya menggunakan teknologi, gitu. Gitulah orang, bos. Sehingga Nabi Muhammad itu walaupun ada ya kesaktian-kesaktian yang mungkin kegaiban yang mungkin terjadi pada dirinya, tapi tidak pernah diceritakan oleh para ulama karena nggak penting. Yang penting adalah Al-Quran. Yang penting adalah pengetahuan yang disampaikan oleh para ulama-ulama ataupun ustadz-ustadz di sekitar kita. Itu maksudnya bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Karena mukjizat ini bukan seperti yang telah saya katakan, bukan hanya diturunkan khusus untuk Nabi Muhammad, tapi untuk umatnya. Ilmu pengetahuan itu diturunkan bukan khusus untuk Nabi Muhammad, tapi untuk umatnya. Sehingga umatnya luar biasa. Ketika Nabi Sulaiman ya, mampu bicara dengan apa? Mampu bicara dengan hewan sekelas semut gitu kan. Umat Nabi Muhammad, bos, bicara dengan besi, bos. Halo? Bicara dengan besi, bos. Halo? Ada di mana gitu? Besi, bos. Direkayasa teknologinya, bos.
dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan yang kemudian berkembang sangat besar di zaman-zaman Nabi Muhammad itu. Di zaman-zaman umatnya Nabi Muhammad berkembang sangat pesat. Sehingga pantas jika umpamanya mengatakan bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad. Bukan membelah bulan ataupun apalagi ya Mas Surya. Tapi ini enggak diceritakan sih. Isra Mi'raj ya. Kemudian apa lagi? Ini bukan dianggap sebuah yang spesial lah. Gak seperti halnya cerita-cerita Nabi sebelumnya, seperti halnya Nabi Daud. Nabi Daud itu punya mukjizat, katanya mampu untuk melunakkan besi. Besi dilunakkan jadi pakaian, besi dilunakkan jadi senjata. Umatnya Nabi Muhammad, bos, besi dilunakkan jadi pesawat, bos. Besi dilunakkan menjadi sepeda motor, menjadi mobil, bos. Menjadi tank, bos. Ketika Nabi Daud itu kemudian melunakkan besi, dijadikan sebagai pakaian militer. Umatnya Nabi Muhammad buat tank, bos. Pakaian militernya tuh tank, bos. Masuk ke dalamnya ada bom, ditembak, dar. Cuma nolak-nolak kayak gini. Nggak kenapa-napa, bos. Ada di dalam tank, bos. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Walaupun sih, kalau saya lihat dari fakta zaman sekarang sih, umat Islam dalam ilmu pengetahuan itu tambah merosot. Umat Islam dalam ilmu pengetahuan tambah merosot. Tidak sama saat-saat kejayaan Islam zaman-zaman dulu. Seperti ada Al-Khwarizmi, seperti ada kemudian Ibnu Sina, Ibnu Rus, kemudian orang-orang yang cendekiawan zaman dulu. Di Islam sudah ya mungkin kalah pergeserannya dengan di Barat dan sebagainya untuk menggali ilmu pengetahuan. Padahal sepantasnya ya umat Islam, bos, yang menggali ilmu pengetahuan tambah giat, karena memang mukjizat Nabi yang diturunkan adalah ilmu pengetahuan, bos. Ilmu pengetahuan yang diturunkan. Tapi kita kadang-kadang terlalu santai-santai terhadap ilmu pengetahuan. Itu mukjizat siapa lagi yang tidak diakali oleh umatnya Nabi Muhammad? Banyak itu mukjizat-mukjizat. Mukjizatnya Nabi siapa lagi? Mukjizatnya Nabi Yunus ya. Nabi Yunus itu kemudian ditelan oleh paus, kemudian masuk ke dalam lautan beberapa bulan katanya itu. Kemudian keluar masih hidup. Umatnya Nabi Muhammad membuat kapal selam, bos. Bukan cuma satu orang yang masuk ke sana. Puluhan orang yang ada di dalamnya. Walaupun memang ini tidak pas mirip persis seperti halnya kisah para nabi-nabi. Tapi ini rekayasa dengan ilmu teknologi dan pengetahuan umatnya Nabi Muhammad. Gitu, bos. Jadi ilmu pengetahuan sangat besar manfaatnya bagi umat Nabi Muhammad. Dan ini adalah mukjizatnya Nabi Muhammad. Dan kita harus bersyukur bagian dari umat Nabi Muhammad. Bersyukur, bos. Kenapa? Karena nabi-nabi sebelumnya, mukjizat itu hanya diturunkan kepada nabinya saja. Tapi kepada umatnya Nabi Muhammad, mukjizatnya itu bukan hanya kepada nabinya, tapi diturunkan kepada umatnya. Sehingga kita bisa merasakan juga terhadap mukjizat itu. Ilmu pengetahuan itu. Saya bukan ustadz, bos. Jadi kalau umpamanya tanya dalil, bang dalilnya mana? Nggak ada, bos. Ini hanya pemikiran orang baper, bos. Ini pemikiran orang baper, diterima atau tidak, ya hanya maklumi saja gitu. Wah, itu sok jadi ustadz, sniper. Ya. Sniper, bos. Bukan ustadz, bos ya. Jadi jangan tanya dalil, ini hanya pemikiran orang baper. Ya karena saya menonton Mas Yun itu mengadakan Maulid Nabi, kemudian saya ingat obrolan saya kemarin dengan anak kecil yang bertanya kenapa kok Al-Quran dianggap sebagai mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad. Kemudian nyampe di rumah, saya nggak bisa tidur, saya mikir,
kok bisa ya, akhirnya muncul wong wong wong, oh iya, oh iya, oh iya, oh benar, ya. Jadi ini bukan saya menggali dari informasi bos, enggak bos ya, hanya muncul di otak saya saja, wong 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 gitu bos, dari pemikiran orang baper lah gitu, sehingga kemudian ya karena saya barusan nonton live-nya Selawatan, ingat lagi hal itu, ya sekalian lah saya sampaikan itu, walaupun mungkin keliru ya, jadi jangan ikuti sajalah ucapan saya, nggak usah diikuti, kalau nggak cocok jangan diikuti lah. Tapi kalau umpamanya benar ya mungkin apa benarnya ya, hanya pemikiran orang ngawur ini bos, pemikiran orang ngawur. Pemikiran orang ngawur, nggak ada dalil, nggak ada. Kalau mau nyatanya bang dalilnya mana, nggak ada, lagi-lagi nggak ada, ini hanya hasil keluar otak tek tek tek, tek gitulah gitu. Sama seperti halnya komentar-komentar saya dari sebelum-sebelumnya ya, itu hanya keluar dari tek 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 tek, tek otak saya gitu, secara otomatis. Diterima atau tidak ya nggak tahu. Jadi kalau umpamanya nanti ada kritikan di bawah, ya itu nggak mungkin bang, itu nggak gini bang, itu nggak gini, wah saya hapus aja lah. Berarti saya salah gitu. Daripada saya hanya menyebarkan informasi yang keliru, saya buang saja lah ini. Tapi saya coba lah, mungkin Anda kemudian menguatkan dengan dalil-dalil dan sebagainya, ya saya tinggalkan aja lah. Kalau umpamanya nanti banyak kritikan, saya buang aja lah. Takut menyesatkan nanti bos. Mungkin itu saja bos ya, ya orang diskusi hari ini, untuk membangkitkan semangat kita, untuk bersyukur kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.